Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sulastri dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 6C. Di sini saya akan melaksanakan praktek KBM Micro Teaching. Baik ya anak-anak, jadi kita pada minggu kali ini kita akan menjelaskan tentang teks prosedur. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu apa itu teks prosedur? Belum tahu, Bu. Tidak tahu. Tidak. Baik ya, jadi teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, teks prosedur ini biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Nah, biasanya dalam teks prosedur ini juga ada kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca ini melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Misalnya kalian ini sedang mencari tulisan cara memutihkan wajah di internet. Nah, jadi pada teks tersebut akan ada cara langkah bagaimana cara memutihkan wajah putih bersih apa yang kalian inginkan. Nah, jadi cara yang disajikan pun langkah demi langkah secara berurutan agar si pembaca ini mampu mengikuti dan paham ya tutorial yang disajikan oleh penyaji tersebut. Mengerti ya sampai sini? Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Oke, jadi pada teks prosedur ini isi dan tulisannya itu selalu berhubungan dari awal sampai akhir. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu tujuan dari teks prosedur tersebut? Untuk memudahkan orang-orang yang sedang mencari tutorial, Bu. Baik ya, jadi teks prosedur ini bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar. Teks prosedur ini bertujuan untuk memudahkan pembaca agar dapat mengikuti langkah atau perintah, dan tujuan pada akhirnya itu agar sesuai dengan keinginan pembaca atau pendengar. Jadi tujuannya itu agar memudahkan pembaca atau pendengar ya. Nah, sampai sini teman-teman paham ya? Jika paham, Ibu akan melanjutkan ke bagian struktur teks prosedur. Nah, dalam struktur teks prosedur ini ada tujuan, ada bahan dan alat, langkah-langkah, dan yang terakhir ada penutup. Nah, jadi tujuan dalam teks prosedur ini yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Selanjutnya ada bahan dan alat. Jadi, bahan dan alat dalam teks prosedur ini berisi mengenai rincian bahan dan alat yang akan digunakan dengan ukuran yang akurat. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam teks prosedur ini berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap ya. Yang terakhir dalam teks prosedur ini ada penutup. Penutup ini berisi menekankan pada keuntungan dan ucapan salam melakukan pada saat melakukan sesuatu. Nah, sampai sini teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan melanjutkan mengenai dalam teks prosedur ini terdapat ciri-ciri. Di antaranya yang pertama itu
pada teks prosedur itu biasanya bahasanya itu menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Nah, dalam kalimat perintah ini merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya, tolong matikan keran air itu. Atau jangan membuat ribut. Nah, biasanya dalam kalimat imperatif ini pada akhir kalimat terdapat tanda seru. Nah, jadi yang kedua itu menggunakan bentuk pasif untuk proses. Nah, jadi kalimat pasif itu biasanya diawali dengan imbuhan awal di. Jika kalimat aktif itu diawali dengan imbuhan awalan me. Contohnya, jika di itu dipanaskan, dimasukkan, dimatikan. Nah, jika kalimat aktif itu kata kerja yang diawali dengan imbuhan me, contohnya yaitu menyiram. Selanjutnya membungkus. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh saja ya. Selanjutnya yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Nah, kata penghubung ini yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contohnya, selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Nah, ini adalah beberapa contoh kata penghubung atau konjungsi ya. Misalnya seperti ini. Setelah memasukkan air, kemudian masukkan bahan bakar yang diperlukan. Nah, itu adalah contoh kata penghubung atau konjungsi ya. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Gunanya ini untuk menambahkan atau memberi keterangan pada kata lain. Contohnya, ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam. Nah, ini adalah contoh ya. Di sini apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak, Bu, sudah dimengerti. Baik ya, begini saja. Sekarang Ibu menjelaskan keseluruhannya dulu, lalu nanti di akhir silahkan jika kalian ada yang ingin ditanyakan atau belum paham. Jadi Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya ada macam-macam teks prosedur. Nah, pada teks prosedur ini memiliki 3 macam jenis, di antara yaitu teks sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur sederhana itu adalah teks yang sederhana yang berisi tutorial yang sederhana saja. Biasanya hanya 2-4 langkah saja. Nah, yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini adalah teks yang berisi banyak langkah dalam melakukan tutorial. Yang terakhir yaitu teks prosedur protokol. Jadi teks prosedur protokol ini adalah teks pada setiap langkahnya itu bisa diubah, tidak harus sesuai dengan tutorial tersebut ya. Walaupun berubah tetapi hasil akhirnya itu tetap sama. Ini apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Silahkan. Bu, saya izin bertanya. Ya. Saya masih belum paham mengenai teks prosedur sederhana, Bu. Tolong kasih contoh.
Baik ya. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi pada teks prosedur sederhana itu adalah jenis teks prosedur yang hanya memerlukan beberapa langkah saja untuk mencapai tujuannya. Nah, biasanya dalam teks prosedur sederhana ini berisi kurang dari 10 langkah atau kebanyakan ya biasanya hanya 2-4 langkah saja. Jadi dalam proses mengerjakannya juga itu membutuhkan waktu yang tidak banyak. Contohnya seperti ini. Cara menghidupkan senter misalkan ya. Nah, yang pertama itu masukkan baterai yang sesuai yang diperlukan senter. Nah, pada tempat yang telah disediakan. Selanjutnya yang selangkah kedua yaitu setelah baterai dimasukkan dengan posisi yang benar, lalu hidupkan senter dengan tombolnya. Itu adalah cara untuk menghidupkan senter. Nah, ini adalah salah satu contoh teks sederhana. Jadi, dalam teks sederhana itu ya sederhana saja, tidak membutuhkan langkah-langkah yang banyak, hanya saja membutuhkan pokoknya dari di bawah 10 langkah. Biasanya sih hanya beberapa langkah saja, 2-4 langkah. Bagaimana sampai sini mengerti, Nadia? Sangat mengerti, Bu. Nah, Bu, saya izin bertanya. ya silakan. Bu, apa perbedaan teks prosedur dengan teks prosedur kompleks? Baik, jadi teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu melalui langkah-langkah cara sistematis dan teratur. Sedangkan teks prosedur kompleks adalah teks yang terdiri atas banyak langkah-langkah itu berjenjang dengan sublangkah pada setiap langkahnya itu. Nah, begitu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Terima kasih. Baik. Nah, baik untuk teman-teman semuanya, silahkan kalian mempelajari dan memahami lebih lanjut apa itu teks prosedur. Cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup sekian video praktek KBM Micro Teaching dari Dwi Sulastri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.